Bapak Ibu dosen di tutorial e-learning Mahkota Telkom Unggul. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat kuis atau pertanyaan dalam e-learning kita ya. Baik, yang pertama Anda atau saya atau kita login dulu sebagai dosen. Kali ini saya login, misalkan saya dosen 6. Setelah itu saya pilih, misalnya hari ini mata kuliah saya adalah mata kuliah matematika ekonomi ya, saya pilih di sini. Kebetulan saya mau mengajar begitu ya, misalkan. Setelah itu jangan lupa klik turn editing on. Oke, kalau sudah klik turn editing on, Anda ganti topik ini karena saya mau bikin kuis ya. Topik ini menjadi topik kuis, misalnya ini ya. Setelah klik lalu enter. Setelah Bapak Ibu sudah mengubah ini, klik add an activity or resource ya. Ya, di activity or resource Bapak Ibu dosen pilih yang quiz. Ya. Nah, di add a new quiz. Jadi di generalnya itu name-nya kita tulis quiz, misalnya contoh saya bilang kuis pola bilangan misalkan ya. Lalu di deskripsinya agar mahasiswa tahu, saya bilang silahkan ya menjawab ya pertanyaan pada kuis ini, misal ya, ini hanya contoh saja Bapak Ibu, pada kuis ini dengan benar saya bilang ya. Oke. Lalu kita klik di sini display description agar mahasiswa tahu. Nah, kuis ini kan biasanya terbatas ya, artinya timing kita batasi gitu, waktunya kita batasi. Untuk itu kita kasih ke timing ini. Kita klik timing di sini. Kebetulan agar bisa langsung dilihat, saya bikin timingnya itu, misalkan kuis ini hanya berlaku 1 jam ya. Jadi saya mulai dari sekarang, misalnya saya mengajar di jam 28 Oktober 2020 jam 11:57. Nanti Ibu Bapak semua boleh menyesuaikan dengan mata kuliah Bapak Ibu. Lalu berikutnya ini adalah open quiz, artinya kapan kuis ini dimulai, lalu berakhirnya kapan ya. Karena rencana saya itu 1 jam, berarti ya hanya menambah 60 menit. 60 menit itu artinya di jam 12 ya, artinya nanti di jam 12:57 kuis ini akan berakhir. Tapi sebelumnya tentu saya akan bikin juga dulu di deskripsi agar mahasiswa tahu bahwa kuis itu memiliki timing gitu ya. Oke, waktu saya bikin sini ya, waktu pengerjaan kuis hanya 60 menit misal ya. Jadi nanti mahasiswanya tahu gitu. Lalu kalau mau tambahkan deskripsi lain juga boleh. Di grade-nya ya, jadi di grade kategori ini uncategorized saja. Di grade pas itu 1 sampai 10. Jadi saya bilang dia akan lewat atau dia akan lulus kalau misalkan nilainya 7 ya, 7 ke atas gitu. 7 ke bawah berarti dia nggak lulus gitu. Setelah itu saya klik save and display. Ya, di save and display tentu saja belum ada kuis. Nah, belum ada pertanyaan. Untuk itu Bapak Ibu klik yang namanya edit quiz. Di edit quiz nanti Bapak Ibu akan ditunjukkan seperti ini ya. Ya, tunjukkan seperti ini.
Nah, kasih dulu maksimum grade-nya ya. Saya bikin 10. Kalau Bapak Ibu dosen mau bikin yang lain boleh ya. Untuk menambah kuisnya, klik di bawah ini add ya, ada add di bawah ini. Lalu add new question ya. Nah, untuk kali ini saya hanya akan bikin video tutorial itu dalam kuisnya itu dalam bentuk esai. Nanti video berikutnya saya akan kasih dalam bentuk-bentuk yang lain seperti multiple choice, true or false, matching, short answer, numerical ya, calculating dan lain sebagainya. Tapi untuk yang pertama kali ini soal kuis saya akan contohkan sebagai esai. Saya klik esai, lalu saya add ya. Oke, ini dia. Kategori itu default ya. Di kategori memang default for kuis ulangan. Oke, ini nggak usah diapain. Nah, di sini nomor kuisnya saya bikin nomor 1. Lalu di sinilah tempat kita membuat pertanyaan. Misalnya pertanyaannya adalah berapakah, misal ya, berapakah angka ketiga dari pola, misal ya, pola bilangan di bawah ya. Jadi saya mau bikin di bawah ini gitu ya. Oke. Ya, berapakah angka ketiga dari pola bilangan di bawah ini? Jadi angka ketiganya saya bikin misalkan 2, lalu angka pertamanya 2, angka ketiganya 4. Berarti nanti jawabannya itu harus 6 ya. Oke. General feedback, Bapak Ibu boleh kasih sesuatu, tapi standar sih kosongkan aja kalau Bapak Ibu nggak paham. Tapi kalau misalnya paham, artinya di general feedback ini ketika dia mengisi, setelah diisi nanti message-nya apa ya. Oh, contoh saya bikin saja, misalnya jawaban Anda misalnya sudah masuk misalnya ya. Oke, misalnya sudah masuk, terima kasih. Ini untuk feedback saja setelah dia menjawab. Oke, ini tidak usah diganti apa-apa ya. Graded information, boleh diisi, boleh tidak. Setelah itu, karena saya ingin membuat pertanyaan berikutnya, saya klik save change ya. Oke, save change. Nah, ini kan soal nomor 1. Saya ingin bikin soal berikutnya. Lalu ya tinggal klik aja nih, add ya, add. Lalu ini question. Saya pilih lagi untuk kali ini esai. Oke, saya bikin soal itu soal nomor 2 ya, soal nomor 2. Lalu soalnya nih, saya bikin lagi, berapa jumlah dari 3 deret misal ya bilangan di bawah ini. Oke ya, misalnya saya bikin itu 2, 4, dan 6. Berarti nanti jawabannya itu harus 12. Feedbacknya juga saya bilang terima kasih, karena saya hanya mau bikin 2 soal sebagai contoh saja. Saya bilang aja di feedback terakhirnya terima kasih, semoga jawaban Anda benar ya. Oke, itu aja. Ini dikosongkan saja. Setelah itu lalu klik save change. Oke, kalau sudah begini berarti Bapak Ibu dosen sudah berhasil membuat kuis. Nah, setelah itu ya tinggal ditunggu saja mahasiswanya mengisi kuis ya. Baik. Ya, misalnya saya balik lagi lah ke sini semester 1. Ya. Ya. Nah, siswa tuh gimana melihatnya gitu kan? Bagaimana siswa melihat ini gitu? Caranya gampang aja. Ini saya logout dulu. Saya ganti peran menjadi siswa. Saya ganti peran menjadi mahasiswa ya. Oke. Misalkan nama mahasiswa itu adalah ini, Marolog, login.
Nah, ketika mahasiswa login, dia pastikan lihat tuh. Misalnya Marolop mata kuliah matematika ekonomi itu sekarang gitu. Oh, dia lihat, dia buka di course-nya, di kelasnya. Nah, dia lihat semua ini yang kemarin-kemarin sudah hilang. Yang pertama kali tentu dia absen dulu nanti. Dia absen. Setelah dia absen, dia akan lihat, oh pada kuis. Dia klik kuisnya. Oke, klik kuisnya, dia akan mau coba menjawab. Cara menjawabnya itu dia akan klik attempt quiz now. Oke, dia akan jawab ini nih. Jadi nanti muncul pertanyaan, berapakah angka ketiga dari pola bilangan ini? 6 ya. Di sini juga ada timingnya, karena tadi kita bikin timing 60 detik. Nah, setelah dia jawab nomor 1, quiz number 1. Oke. Nah, ini berapa jumlahnya? Ya, jawabnya 12. Ya. Finish attempt ya, karena ini adalah soal yang terakhir, jadi finish attempt. Oke, answer ya. Nah, setelah dia submit ya, setelah dia jawab semua, lalu dia pilih submit all and finish. Dia muncul begini, apakah benar, dikonfirmasi dulu apakah benar mau disubmit atau tidak. Ya, siswanya submit. Oke, terima kasih. Nanti ya udah, jawaban sudah masuk, terima kasih ya. Lalu terima kasih, semoga jawaban benar. Sudah langsung ada ya. Oke. Sekarang saya sebagai dosen lagi. Saya kembali menjadi dosen. Nah, saya logout sebagai dosen 6 tadi untuk melihat jawaban dari mahasiswa saya, kan gitu ya. Saya klik login sebagai dosen. Oke. Nah, ketika kita ingin melihat jawaban mahasiswa tadi, saya klik lagi di kelas yang saya kasihkan kuis. Saya klik. Oke, di kuis pola bilangan ini. Nah, ini boleh di turn on ya. Jangan lupa. Lalu di kuis pola bilangan. Nah, ini dia. Silakan jawab pertanyaan ini tadi, deskripsinya tadi ya. Sudah nampak. Kita ingin melihat tuh siapa sih yang menjawab. Ya, preview quiz now. Ya. Oh, ini yang di preview, sorry. Maaf. Siapa yang sudah menjawab? Dia yang ada itu baru satu ya. Attempt 1. Kita lihat siapa sih yang menjawab ini. Ya. Yang menjawab itu baru Marolop. Nah, kalau kita mau melihat siapa yang menjawab tadi kan sudah, oh ternyata Marolop itu ya. Cuman Marolop. Terus kita mau nilai tuh, mau nilainya gimana ya? Untuk menilainya, Bapak Ibu dosen bisa pilih di klik ini request ya. Nah, di klik soal yang pertama kan. Nah, ini jawaban berapakah angka dari berapa angka ketiga dari bola bilangan berikut ini, itu pasti 6 ya. Nah, dia jawab kebetulan benar ya. Nah, kalau benar kita mau kasih nilai setiap pertanyaan itu klik make comment and override mark ya. Nah, ini comment and override mark, jawabannya tadi benar ya. Nah, kalau dikasih komen dia oleh, misalnya jawabannya bagus, misalnya ya, jawaban Anda benar misal ya. Ini komen saja. Lalu untuk nilainya Bapak Ibu harus tahu, tadi kan untuk nilai pasnya itu 10 ya. Kebetulan soalnya 2 kan, jadi nilai 10 itu kalau dibagi 2 kan 5 ya. Berarti satu soal nilainya itu 5 gitu. Nah, untuk buat nilai 5, maksimal nilai 5 ya, untuk buat nilai maksimal nilai 5 1 ya, berarti satu soal itu nilainya 5. Nah, jadi tidak boleh lewat dari 1,0, nggak boleh lewat. Misalnya ini jawabannya adalah mutlak benar, nilainya 5. Saya klik save ya, misal ini contoh saja. Oke, klik save. Nah, saya close window lagi. Di pertanyaan kedua, kebetulan mungkin jawaban ini benar tapi nilainya nggak 100%, berarti kan nggak dapat nilai 5 dia.
jawabannya benar tapi nggak 100%, mungkin kita kasih nilai 3 lah misalnya. Ya, gimana cara mendapatkan nilai 3 gitu. Kalau untuk membuat nilai 1, membuat nilai 5, kita harus bikin marknya itu 1. Berarti kalau 3, boleh juga kita bikin menjadi misalkan 0, ya. Misalkan 0,8 nilainya gitu. Ya, kita klik save ya. Nah, ya. Kita klik ya. Oke, close the window. Sekarang kita mau lihat keseluruhan nilai dari Simarolop setelah menjawab kuis nomor 1 dan kuis nomor 2. Ya. Di sini aja di download, di show report boleh, di download boleh. Kalau ibu download sebagai bukti, di show report boleh. Saya klik di download aja ya, dalam bentuk CVS ya. Nah, ini dia sudah terdownload di bawah. Saya buka. Nah, ini nilainya ya. Oh, kalau 0,4 itu berarti 0,8 berarti 4 ya. Karena tadi saya kasih nilai 1, artinya nilai 100% ya. Itu kuis pertama dia mendapatkan ini 5. Kuis yang kedua, nomor yang kedua dia mendapatkan 4 karena 0,8 tadi saya bikin. Berarti kalau saya mau bikin 0,3 sekitar 0,6 lah ya, atau 0,7 gitu. Oke ya. Nah, jadi nilai total keseluruhan nilainya kan bisa ibu buat ya. Ini bisa kita bikin rumus di sini. Jadi kita bikin rumus total misalnya. Total ya pakai rumus saja sum. Ya, berarti nilainya Simarolop itu 9 ya. Kuis 1 ya ada 9. Jadi ini overall artinya semua siswa gitu ya. Simarolop 9. Jadi kalau ada siswa yang kedua dia muncul di sini. Overallnya di bawah. Begitu seterusnya. Nah, di pengaturan awal kan kita bilang kalau dia 7 maka dia lulus ya, maka Anda bikin saja di sini keterangan pakailah rumus Excel biasa if ya, jika nilai ini sama dengan lebih besar dari 7, kan begitu ya kalau pakai if ya. Saya yakin Bapak Ibu kan dosen manajemen dan akuntansi, bermain dengan Excel itu biasa saja ya. Kita bilang aja lulus ya. Kalau tidak berarti tidak lulus ya, atau remedial pun boleh. Ya, saya yakin bisa lah ya. Nanti kalau Bapak Ibu tidak katam dengan Excel, boleh bertanya juga kepada saya. Ya, dia lulus ya. Ya, kira-kira begitu cara membuat ujian dan menilainya ya, sekaligus menentukan dia lulus atau tidak lulus. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Selamat apa ya? Selamat berjuang.